Halo viewers, Kata Eci is back. Kita kembali lagi dalam program Kata Eci. Mohon maaf kalau misalnya nunggunya agak lama dikit karena begitu banyaknya kesibukan antara saya dan juga videografer saya. Jadi agak lama juga ya menunggu untuk proses pembuatan episode selanjutnya. Tapi mudah-mudahan kali ini bisa menjawab kekangenan kalian untuk tips-tips yang akan saya share di Kata Eci. Oke, episode ke-24 kali ini saya mau berbagi tentang pengamatan saya selama ini yang saya sering saksikan. Jadi kan belakangan ini banyak banget nih ya teman-teman yang sering bikin acara-acara podcast gitu ya sebagai host untuk tayangan di YouTube ataupun untuk di televisi. Nah, dari sekian banyak podcast yang pernah saya tonton gitu, saya tuh agak kayak gatel gitu loh, pengen kasih masukan, pengen kasih saran supaya tayangannya jadi lebih baik lagi. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini berdasarkan kenyamanan saya sebagai penonton boleh ya menyaksikan tayangan-tayangan podcast tersebut. Sehingga kalau misalnya masukan-masukan ini bisa praktekkan, diimplementasikan, saya yakin tayangan podcast kamu akan menjadi lebih banyak penontonnya. Oke, jadi di program Kata Eci episode ke-24 kali ini, saya mau berbagi gimana caranya untuk bisa menjadi host podcast yang oke. Jadi hal-hal penting yang harus kamu ketahui sebagai seorang host podcast. Jadi harus disimak ya sampai selesai apa saja hal-hal penting yang harus diketahui sebagai host podcast ini. Tapi jangan lupa di subscribe dulu dong. Nanti di like ya kalau memang suka sama tips yang saya bagikan. Dan jangan lupa dikasih komen atau di share juga ke teman-teman yang memang suka dengan tips-tips seperti ini. Oke, kita akan segera cari tahu apa saja rahasia penting itu. Simak terus Kata Eci episode ke-24. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi host ya untuk podcast yang duet. Jadi ada narasumber yang kita akan wawancara, ya udah pasti dong kita harus menentukan siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Gimana sih caranya kita untuk bisa memilih narasumber? Kalau menurut saya, kalau ini programnya rutin gitu ya. Jadi kamu bisa buat list narasumber yang mau kamu wawancara itu paling nggak untuk misalnya 1 bulan ke depan ini. Misalnya setiap minggu kamu akan lakukan podcast, jadi paling nggak kamu udah punya 4 daftar narasumber yang akan kamu wawancarai sebagai bintang tamu di podcast kamu. Kemudian tentukan seberapa kualitas narasumber yang boleh tampil di podcast kamu. Jadi nggak semua orang bisa diwawancara untuk bisa datang ke podcast kamu supaya ada ciri khasnya gitu loh. Kayak misalnya nih, kalau kita bilang podcastnya si Mas Deddy Kobuser ya kan, dia hanya mau mewawancara orang-orang yang memang punya sesuatu gitu, punya keunikan, orang terkenal, dan pokoknya kalau udah bisa diwawancara sama beliau, kesannya itu langsung jadi kayak naik kelas ya gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sembarang orang diwawancara karena penonton ya, khususnya penonton di YouTube gitu kan, mau tahu adalah sesuatu yang memang bisa membuat mereka mendapatkan manfaat gitu. Kalau misalnya yang kamu wawancara dengan kualitas yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin komunikasi juga nggak bagus, itu malah akan buat tayangan podcast kamu jadi malah nggak ada yang nonton gitu loh ya. Jadi kamu tentukan sendiri ya kualitas narasumber seperti apa yang boleh tampil di podcast kamu. Dengan begitu akan konsisten ke depannya dengan narasumber-narasumber yang berkualitas terus gitu loh tampilan dari podcast kamu. Udah? Nah, kalau kamu sudah tentukan siapa narasumber yang akan kamu wawancara, selanjutnya harus kamu lakukan adalah melakukan research. Oke, research, di browsing, dicari tahu sedetil-detilnya tentang narasumber tersebut, dari hobinya, terus kemudian warna favorit, makanan favorit, pokoknya hal-hal kecil yang bisa kamu temukan di internet atau mungkin kamu bisa cari tahu dari orang-orang terdekat di sekelilingnya. Supaya nanti ketika pada saat wawancara langsung itu ada kedekatan yang seolah kamu memang sudah mengenal narasumber tersebut. Walaupun mungkin belum pernah ketemu sama sekali, baru ketemunya nanti pada saat live untuk podcast tersebut gitu ya. Jadi benar-benar kamu mengetahui secara rinci tentang identitas narasumber kamu sebelum nanti akhirnya kamu mewawancarai dia gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah
kamu membuat susunan pertanyaan ya, list pertanyaan yang mau kamu gali nanti dari narasumber kamu gitu. Jadi list pertanyaan itu jangan list pertanyaan yang biasa-biasa yang kebanyakan orang udah tahu, tapi justru kamu berusaha untuk mencari angle atau point of view yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Misalnya gini nih, misalnya saya ya yang jadi narasumber kamu gitu. Kebanyakan tuh orang pasti akan nanya ke saya, Mbak Eci cerita dong gimana awalnya bisa jadi MC kayak gitu. Itu tuh udah pertanyaan yang paling biasa yang saya terima. Sehingga kayaknya males gitu loh ngulangin lagi. Itu juga kadang bikin mood narasumber jadi yang pertanyaan standar gitu ya. Jadi coba ambil angle yang berbeda ketika kamu menyusun pertanyaan tersebut. Misalnya kalian tahu mungkin karena belakangan tahun ini gitu ya. Saya sering untuk membawakan acara RI 1. Jadi bisa dibuat pertanyaan langsung dari yang, Mbak Eci, gimana sih caranya untuk bisa jadi MC RI 1 pada akhirnya gitu. Karena kan nggak semua orang ya boleh untuk membawakan acara-acara RI 1 misalnya gitu. Jadi langsung menuju ke sana, nggak yang cerita dari awal, dari nol, merintis karir jadi MC. Nanti perjalanan karir itu mungkin di sela-sela pertanyaan berikutnya, itu bisa disisipin gitu loh. Nah kemudian buat list pertanyaan itu boleh sebanyak-banyaknya yang kamu cari tahu gitu. Tapi nanti ketika memang sudah saatnya untuk live ataupun kamu recording itu ya nggak harus itu semua ditanyakan. Tergantung ya, tergantung kemana mengalirnya pembicaraan tersebut gitu. Dan juga jangan nanti terlalu terpaku pada list pertanyaan tersebut karena kamu bisa kembangin lagi dari jawaban-jawaban narasumber kamu ya. Terus list pertanyaan yang disusun pun itu tolong diperhatikan baik-baik kesensitifannya ya. Jadi apa yang do and don'ts-nya itu harus tahu gitu loh. Kira-kira kalau ditanyain ini narasumber bakal tersinggung nggak? Terus kalau ditanya ini bakal happy atau enggak gitu. Atau pertanyaan yang berbau sara itu sebaiknya tentunya sangat dihindari. Dan kalau kamu udah bikin list pertanyaan tersebut, sebelum langsung ditanyakan, ada baiknya nih kamu juga konfirmasi dulu sama narasumber. Paling nggak kamu akan bilang bahwa Pak atau Ibu nanti saya mau tanyanya kurang lebih tentang hal ini ya, kamu sebutkan beberapa gitu. Kalau ada yang mungkin dia nggak berkenan, kamu sampaikan. Karena saya juga pernah kok diwawancara begitu dan saya bilang, saya tolong jangan ditanya tentang ini ya, hal A, B, C atau D, hal-hal yang memang saya nggak mau share kepada publik kayak begitu. Dan sebaiknya itu memang ditanyakan karena itu akan membuat perasaan jadi nyaman gitu loh selama proses wawancara. Narasumber juga jadi nggak deg-degan, aduh aku mau diwawancara apa nih, aduh nanti kalau dia tanya ini gimana ya. Jadi itu akan bisa menimbulkan kayak ada perasaan kurang nyaman dan nggak enak, mempengaruhi banget mood dari si narasumber nantinya gitu ya. Jadi itu sebaiknya memang di make sure untuk dikonfirmasi ke narasumber sebelumnya. Nah, ini sekarang ceritanya kamu udah mau wawancara ya sama narasumber kamu, sudah ada di hadapan kamu. Tapi tentu sebelum ini terjadi recordingnya atau live-nya gitu, pasti udah ngobrol-ngobrol dulu kan sama narasumber yang walaupun kamu nggak kenal, belum pernah ketemu sebelumnya, paling nggak sudah ada kayak say hi, halo, apa kabar, nanti saya manggilnya gimana ya enaknya, akrabnya, manggilnya kakak, abang, atau mas, atau apa gitu loh. Jadi enak supaya pada saat sudah mulai action itu kelihatannya kita akrab dengan narasumber kita walaupun baru aja ketemu, oke? Nah setelah itu mulai deh satu persatu ditanyakan list pertanyaan yang sudah kamu buat. Ini nih yang harus diperhatikan baik-baik ketika sudah mulai proses interview tersebut, yaitu host jangan terlalu sering menyela jawaban-jawaban dari narasumber gitu loh ya. Dikit-dikit disela, dipotong, dan dikomen. Disela, dipotong, dikomen. Itu ngeselin buat kita gitu loh sebagai narasumber. Kenapa? Karena kita belum cerita lengkap, udah disela aja. Ya, kalau sesekali di komen itu ditimpali oke, tapi jangan terlalu sering gitu loh. Misalnya gini, kayak pertanyaan yang tadi ya, Mbak Eci sejak kapan nih boleh membawakan acara RI 1 misalnya gitu. Terus saya cerita, ya kurang lebih sih 5 tahun ini nih saya udah bawain acara RI 1 ya. Waktu itu saya harus membawakan acara di Bali yang international event. International event? Wow luar biasa, berarti jago bahasa Inggris ya? Belajar bahasa Inggrisnya di mana? Sejak kapan belajar bahasa Inggris? Loh kok jadinya ke bahasa Inggris gitu loh ya. Jadi jangan sampai mendistract untuk konsentrasi pertanyaan awal, yaitu sejak kapan awalnya menjadi MC untuk RI 1 gitu kan. Jadi jangan dibawa lari ke
ke topik yang berbeda dan akhirnya kamu mungkin lupa gitu loh untuk balik lagi ke pertanyaan yang awal. Itu ngeselin loh ya. Karena kalau memang kita nggak terbiasa untuk menjadi pewawancara atau host kayak begitu, itu akan membuat penonton yang menonton tayangan kita itu merasa bingung. Ini gimana sih wawancaranya kok lari kemana-mana gitu loh. Ya, oke. Jadi ingat, tetap pertanyaan itu on the track. Jadi misalnya, wah jago bahasa Inggris ya, misalnya di selanya kayak gitu. Terus, oh iya sih saya sempat belajar kursus, misalnya saya coba begitu. Tapi kamu balik lagi ke pertanyaan awal. Terus abis itu setelah membawakan acara itu, kemudian peluang-peluang untuk membawakan acara RI1 lagi kapan munculnya? Misalnya kayak gitu ya. Tetap ke pertanyaan awal. Nah itu dia fungsi list pertanyaan tuh untuk bisa membawa kamu tetap pada koridor pertanyaan yang memang sudah disiapin. Oke? Terus selanjutnya selama proses interview berlangsung nih kan kamu harus berespon lah ya terhadap jawaban-jawaban narasumber. Jangan cuma bengong aja, nggak ada ekspresi begitu, jangan juga terlalu banyak nyela seperti saya bilang di awal tadi. Dan yang paling benar lagi adalah jangan memberikan respon yang salah. Maksudnya gimana? Ketika misalnya narasumber bercerita tentang perjalanan karir gitu yang ternyata di suatu saat dia mengalami momen yang terpuruk atau momen kesialan. Misalnya kayak gini nih, Mbak Ici ada pengalaman yang kurang menyenangkan nggak selama menjadi MC? Ya, saya cerita mungkin ya pengalaman saya ketika harus jadi MC tapi nggak boleh tampil di panggung misalnya kayak gitu ya. Itu buat saya kan ngeselin. Jangan sampai yang wawancara tuh wawancaranya sambil ketawa gitu. Hahaha, oh iya yang momen itu ya yang nggak boleh keluar. Ya jangan diketawain dong. Kita kesel loh itu, kok kalian happy atas penderitaan kita gitu loh. Jadi harusnya ditunjukkan ekspresi yang memang nyambung sama jawaban narasumber gitu. Jadi ekspresi yang harus diberikan adalah ya tentu ekspresi prihatin, kemudian juga ada rasa empati, menyayangkan hal itu terjadi, misalnya kayak gitu. Jangan justru sebaliknya gitu, diketawain terus abis itu digodain, dicandain dan malah mungkin ikut-ikutan diejek gitu. Itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Dan itu akan sekali lagi bisa mempengaruhi mood narasumber sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya jadi kita ngejawabnya juga jadi nggak yang maksimal gitu loh ya, dan itu akan mempengaruhi juga keseluruhan hasil dari wawancara kamu sebagai host podcast. Dan terakhir nih yang mesti diperhatikan lagi adalah ketika kamu membuat tayangan podcast itu sebaiknya ya kalau menurut saya nih ya jangan yang terlalu panjang durasinya, kecuali memang narasumber nih yang kamu wawancara itu begitu banyak sekali hal-hal yang masyarakat perlu tahu, yang masyarakat kepo gitu dan mereka kayaknya belum dapat informasi tentang sumber kamu ini dari media manapun. Nah itu boleh, tapi kalau misalnya pertanyaannya membosankan dan kamu hanya menanyakan dari hal satu ke hal lain berulang-ulang sampai muter-muter gitu jawabannya, ya udah mendingan di-cut aja. Kalau bisa pertanyaan yang udah kamu susun dari awal itu satu sama lain kan saling berkelanjutan ya kan. Nah itu langsung ditentukan durasi ini dengan pertanyaan sekian, waktu kita kurang lebih 30 menit deh. Ya udah, jadi ketika nanti ada timekeeper ya udah ngasih tahu waktu sudah mau 30 menit misalnya seperti itu, ya langsung dipersingkat aja wawancaranya supaya penonton nih yang nonton tayangan podcast kamu itu nggak ngerasa satu jemu, nggak ngerasa kebanyakan atau kepanjangan. Karena kalau kepanjangan tuh akhirnya mereka akan skip gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi. Gimana cara untuk menjaga excitement dari penonton kamu supaya mereka tuh kayak yang oke, terus next apalagi nih yang mau ditanyain gitu loh. Jangan sampai begitu opening terus langsung pencetnya ke closing gitu kan. Kasian udah siapin pertanyaan sekian banyak tapi nggak ditonton juga sama penonton kamu gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mesti diperhatikan nih ketika kamu menjadi seorang host untuk acara podcast. Oke viewers, jadi itu sih beberapa catatan-catatan saya ya untuk tayangan-tayangan podcast yang pernah saya saksikan selama ini gitu ya, yang memang menurut saya bisa dibuat lebih baik lagi. Itu catatan-catatan kecil dari saya. Mungkin memang banyak hal lain lagi sih yang perlu diperhatikan seperti bagaimana eye contact kita sama narasumber ya kan, terus bagaimana posisi tubuh kita, bagaimana gesture kita, bagaimana pemilihan pakaian dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan sih podcast yang saya tonton udah bagus ya untuk hal-hal yang tadi, tapi yang 5 poin tadi yang saya bilang sebelumnya itu kebanyakan yang masih belum diterapkan. Jadi setelah kamu menonton tayangan Kata Eci untuk episode ke-24 ini, semoga kamu bisa langsung praktekin dan tayangan podcast kamu bisa menjadi lebih baik, kamu juga bisa menjadi host yang lebih menyenangkan lagi, kemudian membuat semakin banyak yang nonton. Oke? Yang suka sama tayangan ini jangan lupa dong untuk di like,
Kemudian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Dan kalau kamu rasa ini bermanfaat, boleh di-share ya ke teman-teman. Komen juga boleh dong untuk kamu yang memang udah jadi host podcast ya, dan ada hal-hal lain yang mungkin memang harus diperhatikan untuk teman-teman yang menjadi host podcast lainnya. Dibagi ya di kolom, di komen di bawah ini. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan KTIC episode 24. Kita jumpa lagi untuk episode selanjutnya. Bye!